wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Dadang Sumarna SHMH selaku dosen pengajar mata kuliah Filsafat Hukum. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat Islam, serta nikmat iman. Sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul dalam tema bincang-bincang santai. Dan tidak lupa salawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan siapa saja orang-orang yang mengikuti ajarannya, yang insya Allah di akhir yaumul kiamah nanti kita mendapat syafaat dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang ingin berbincang-bincang terkait dengan mata kuliah Filsafat Hukum yang bertema dengan jurisprudensi sosiologi. Saya Supriyadi bersama rekan kami. Saya Rizky Saputri Batubara. Saya Dewi Degita Cahyani. Saya Siti Diana. Saya Sisri Anggraini. Dan saya Sinti Idrianto. Salam kenal. Baiklah, di sini kami akan berbincang-bincang santai terkait filsafat hukum yang bertemakan sosiologi jurisprudensi. Menurut saudari Siti Diana, apa yang dimaksud dengan sosiologi jurisprudensi itu sendiri? Sosiologi jurisprudensi merupakan salah satu aliran pemikiran dalam ruang filsafat hukum. Aliran ini memandang bahwa hukum sebagai suatu kenyataan sosial, sehingga hukum itu harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di mana hukum itu berbeda, serta merupakan cabang dari ilmu yang menekankan pada pengaruh faktor sosial dalam pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum. Seperti itu penjelasan saya mengenai sosiologi jurisprudensi. Selanjutnya saya ingin mengetahui pemikiran Pak Idrianto mengenai bagaimana sosiologi jurisprudensi mengenai isu-isu keadilan sosial. Baik, sobat hukum, di sini kan saya mencoba memaparkan atau menjelaskan terkait isu-isu yang terjadi terhadap sosiologi jurisprudensi. Sosiologi jurisprudensi menekankan pentingnya keadilan sosial dalam pengambilan atau penerapan hukum. Beberapa prinsip utama dalam mengenal hal ini, yang pertama itu terkait inklusivitas, yang kedua terkait kesetaraan, yang ketiga terkait akses terhadap keadilan, dan yang terakhir partisipasi publik. Di sini akan menjelaskan terkait inklusivitas. Hukum harus melindungi hak-hak semua anggota masyarakat, termasuk kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Yang kedua itu kesetaraan. Maksudnya ialah hukum harus diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif, memastikan bahwa semua individu mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi hukum itu tidak tajam ke atas tumpul ke bawah. Yang ketiga terhadap akses terhadap keadilan. Setiap orang harus memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan. Ini termasuk akses ke pengacara, proses peradilan yang adil, dan kesempatan untuk mengajukan banding. Dan yang terakhir itu partisipasi publik. Maksudnya gimana? Proses pembuatan hukum harus melibatkan partisipasi publik dari berbagai kelompok dan kelompok masyarakat untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan bertanya kepada saudari Sisri Anggraini mengenai apa sih perbedaan antara sosiologi hukum dan juga sosiologi jurisprudensi. Nah, yang saya ketahui di sini sosiologi hukum itu merupakan atau bagian cabang ilmu sosiologi, ilmu-ilmu manusia dengan objek studinya itu tentang hukum. Lalu pendekatannya sendiri itu sosiologi hukum bersifat dengan deskriptif dan analitis.
Sedangkan sosiologi jurisprudensi itu termasuk cabang ilmu filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara pengaruh hukum dan masyarakat. Setelah Anda bertanya terhadap saya, selanjutnya saya akan bertanya terhadap Saudari Rizky. Siapa saja sih tokoh utama sosiologi jurisprudensi yang Anda ketahui? Baik, saya akan mencoba menjawab beberapa tokoh utama dalam jurisprudensi sosiologis, antara lain yang pertama yaitu adalah Roscoe Pound. Ia adalah salah satu tokoh terpenting yang memperkenalkan konsep sociological jurisprudence. Pound berpendapat bahwa hukum harus dijadikan sebagai alat untuk rekayasa sosial yang dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia juga menciptakan konsep engineering untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu Agent Ehrlich. Ehrlich menekankan pentingnya living law atau hukum yang berkembang di masyarakat, yang mencakup norma-norma sosial dan juga mempengaruhi perilaku sehari-hari. Ia berpendapat bahwa hukum formal hanya salah satu dari bagian sistem hukum yang lebih luas lagi. Yang ketiga yaitu Max Weber. Weber mengkaji hukum dari perspektif sosiologis dengan menekankan rasionalisasi hukum dan peran birokrasi dalam penerapan hukum. Ia melihat hukum sebagai bagian dari proses rasionalisasi dalam masyarakat modern. Seperti itu jawabannya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Supriyadi. Menurut Bapak, apa tantangan utama dalam penerapan jurisprudensi sosiologi? Ya, kalau menurut saya, tantangan utama dalam menerapkan sosiologi jurisprudence adalah yang pertama adalah kompleksitas moral, yaitu kesulitan dalam memahami dan memprediksi dinamika sosial yang kompleks. Dan yang kedua adalah data sosial, yaitu keterbatasan data sosial yang akurat dan relevan untuk analisis hukum. Nah, menurut pandangan Dewi, apa yang menjadi perbedaan pandangan mengenai hukum antara aliran sosiologi jurisprudence dengan aliran sejarah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Menurut saya, jurisprudensi itu melihat bahwa hukum itu dibuat secara sengaja dan diperdayagunakan untuk mempengaruhi masyarakat. Sedangkan aliran sejarah itu berpendapat bahwa hukum itu berkembang bersama dengan perkembangan masyarakatnya, Pak. Seperti itu. Oke, Sobat Hukum, itulah bincang-bincang santai kita terkait sosiologi jurisprudensi terhadap atau filsafat hukum. Ya kan, Pak Yati? Ya, terima kasih. Saya dan rekan-rekan ingin meminta maaf apabila ada kata-kata yang berkenan di hati rekan-rekan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.